tempat tidur, untuk rumah sakit, produksi. Saya lihat di Jogja ada, Bekasi, Tangerang ada, beli impor. Mau kita terus-teruskan, silahkan. Nanti mau saya umumkan kok, saya kalau udah jengkel ini umumin nanti. Saya itu nggak sadar nyengir sendiri waktu ngelihat Presiden Jokowi marah-marah ketika bicara tentang banyaknya barang impor di negeri kita. Ini mungkin marah yang kesekian kali dari Presiden. Karena setahu saya, dia juga marah yang sama sebelumnya ketika tahu kalau cangkul aja kita mesti impor ke Cina. Tugas seorang presiden itu besar dan berat banget karena dia harus memastikan kalau seluruh Indonesia dalam waktu jabatannya yang singkat harus terpenuhi kebutuhannya. Karena itulah seorang presiden harus punya pembantu-pembantu yang mengawasi secara teknis kepingan-kepingan mimpi besarnya. Dan para pembantu presiden itu disebut menteri. Para menteri inilah yang harus menjabarkan dan mengawal visi dan misi seorang presiden. Masalahnya di negeri yang demokrasinya keterlaluan ini, seorang presiden nggak bisa bergerak dengan bebas sebebas-bebasnya. Karena sehebat apapun dia, seorang presiden harus berkoalisi dengan partai pendukungnya. Jadi ketika seorang presiden ingin mengangkat seorang menteri, dia harus berkomunikasi dengan partai-partai pendukungnya. Dan partai koalisi inilah yang membawa nama seseorang dari partainya untuk dijadikan menteri. Inilah yang menjadi masalah besar. Bagaimana seandainya seorang presiden nggak mengambil seseorang yang diajukan oleh partainya sebagai menteri? Ya nggak apa-apa, toh itu keputusan mengangkat seorang menteri itu ada di presiden, bukan di partai. Tapi siap-siap aja kalau begitu. Keputusan presiden akan dijegal di DPR sehingga program-programnya bakalan mandek. Nah, daripada mengorbankan rakyat banyak hanya karena ego politik, maka biasanya diambil keputusan kompromi di antara presiden dan partai pendukungnya. Itulah kenyataannya. Pahit memang, tapi begitulah adanya. Beda contohnya dengan negara yang otoriter, yang mengacu pada satu kepemimpinan atau satu partai seperti di Cina misalnya. Di sana, keributan di partai hanya untuk memilih seorang presiden. Selanjutnya, ketika seorang presiden sudah terpilih, dia bebas memilih menterinya yang dianggapnya capable, bisa bekerja sama dan bisa menjabarkan semua visinya. Tentu yang dicari oleh presiden seperti di Cina misalnya adalah seorang yang profesional, bukan seorang birokrat. Nggak ada keributan tuh ketika menterinya diganti. Rakyat nggak boleh campur tangan masalah politik. Kerja aja deh lu untuk memenuhi kebutuhan hidup sendiri. Karena jabatan menteri harus dikompromikan itulah. Sering sekali nama yang diajukan partai bukan seorang profesional sejati, tetapi malah politikus murni. Dia juga mengemban tugas partai untuk membuat kebijakan-kebijakan yang sekian persennya bisa menguntungkan partai. Inilah yang disebut dengan politik dagang sapi. Dan di Indonesia ini terjadi, benar-benar terjadi. Jadi wajar saja kalau presiden suka marah-marah karena programnya banyak yang tidak terlaksana. Dan wajar juga seorang Jokowi harus gonta-ganti menteri. Karena ternyata menteri yang disodorkan partai banyak yang gak capable. Ada yang lelet, ada yang membangkang, ada yang lebih senang jumpa pers daripada kerja. Bahkan yang ketangkap karena korupsi ada juga. Dan salah satu program yang dicanangkan Jokowi sejak lama lewat menteri-menterinya adalah kurangi belanja impor, kuatkan produk di dalam negeri. Tapi seruan Jokowi itu seperti angin, lewat aja di depan menterinya, tapi nggak mereka laksanakan. Kalau rapat aja kayak sok yes, ngangguk-ngangguk sok ngerti. Tetapi sesudah itu blas, hilang lagi dan bekerja sesuai rutinitas saja. Banyak
Menteri Jokowi yang seperti robot. Bekerja hanya karena harus bekerja, bukan karena dia ingin menciptakan sesuatu yang berbeda. Padahal, kalau kita mau melihat di negara-negara produsen seperti Cina, Jepang, dan Korea Selatan, mereka membangun ekonominya justru dari barang produksi di dalam negeri. Jangan salah ya, dulu merek-merek besar seperti Sony, Honda, Samsung, Hyundai, dan segala macam brand besar awalnya tumbuh dari pabrikan kecil di daerah. Pemerintah mereka kemudian campur tangan dengan memberikan segala macam fasilitas termasuk pembelian sehingga mereka menjadi besar. Pemerintah Cina, Jepang, dan Korea Selatan memerintahkan seluruh kementerian mereka, juga BUMN mereka untuk membeli barang kebutuhan dari dalam negeri. Dan hasilnya ekonomi mereka tumbuh, serapan tenaga kerja mereka tinggi, pertumbuhan pabrik di mana-mana. Dan sesudah yang dalam negeri bisa dikuasai, maka pasar selanjutnya adalah ekspor dan penguatan brand supaya makin terkenal juga mahal. Oke, apa kuncinya di sini yang bisa kita pelajari? Kuncinya ada di campur tangan pemerintah. Itu dia. Tanpa ada campur tangan, tanpa ada fasilitas, tanpa ada kekuatan, mustahil produk dalam negeri kita akan tumbuh besar di sini. Jadi menurut saya Pak Jokowi juga salah. Daripada marah-marah karena para menterinya terus impor untuk memenuhi kebutuhannya, lebih baik Bapak bikin peraturan mewajibkan seluruh kementerian, pemerintah daerah, dan BUMN di Indonesia untuk membeli produksi dalam negeri. Jadi wajib adalah kata kuncinya. Orang Indonesia ini agak bengal, harus ada kata perintahnya baru mereka jalan. Bayangkan, untuk belanja barang di pusat saja, duitnya lebih dari 500 triliun rupiah. Di daerah juga sama, lebih dari 500 triliun rupiah. Dan gilanya, duit segede itu dipakai untuk beli barang impor untuk kebutuhan negara. Sayang banget kan? Kalau saja duit sebesar 1.000 triliun rupiah itu diwajibkan untuk dibelikan barang dari dalam negeri, tentu ekonomi kita akan berputar dengan dahsyat. Pabrik yang dapat tender dari pemerintah harus bekerja sama dengan pengrajin di daerah-daerah untuk memenuhi kebutuhannya. Orang jadi bisa bekerja, menjadi wiraswastawan, dan uang yang mereka dapat juga bisa memutar ekonomi di sekitarnya. Dan pembelian barang dalam negeri khusus untuk kementerian, Pemda, dan BUMN itu bentuknya harus wajib dijadikan peraturan dengan sanksi yang keras. Ya harus begitu di Indonesia memang. Harus dipecut, kalau enggak ya enggak jalan. Enggak kreatif lah para menterinya. Kalau enggak ada kewajiban, enggak ada peraturan, ya jadinya suka-suka mereka. Apa enggak capek Pak Presiden? Marah-marah mulu tapi enggak ada yang jalan. Buatlah peraturan, buat kewajiban, pastilah mereka jalan. Kalau pengen produksi dalam negeri berhasil, harus pakai tangan besi. Jangan cuma diminta doang, tapi bahasanya harus perintah. Itu yang benar. Ya kayak di Cina, Jepang, sama Korea Selatan. Mereka sudah mencontohkan ke kita, masa sih kita nggak mau belajar dari mereka? Banyak banget yang saya pengen curhatkan di sini, masalah ketidakberdayaan produk kita karena tidak difasilitasi dan didukung oleh pemerintah. Belum lagi masalah aplikasi digital yang hampir semuanya produk luar negeri. Mulai Facebook, Instagram, sampai TV streaming harus dari luar. Masa sih pemerintah gak mau dan gak bisa menciptakan sendiri, mengelolanya sendiri, dan membangun lapangan kerja baru untuk aplikasi digital yang potensi pendapatannya bisa ribuan triliun rupiah itu? Atau memang kita ditakdirkan hanya sebagai konsumen saja karena pemerintahnya gak mau memikirkan bagaimana nasib bangsa ini ke depan? Apa ini kritikan buat Pak Jokowi? Iya, ini kritikan yang datang dari rasa sayang.
Saya senang Pak Jokowi marah, tapi marah-marahnya jangan sampai keterusan lah Pak. Mending energinya dihabiskan untuk membuat solusi supaya pelan-pelan kita bisa menjadi bangsa yang besar. Setuju Pak De? Seruput dulu kopinya. Gaspol.